untuk teman-teman semua yang sekarang ini sudah lulus S1, baik itu masih fresh graduate atau sudah bekerja dan lama bekerja, Anda juga bisa mendaftar di MM. Ruang RPL juga bisa Anda gunakan, apalagi jika sudah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Dan di MM Anda juga bisa nanti belajar sesuai dengan konsentrasi di bidang kerjanya masing-masing. Untuk teman-teman yang sudah selesai S1 MNC teknologi ya, yang kalian yang berminat ya mendalami profesi manajemen dan teknologi informasi ya di organisasi, silakan bergabung di program Magister Manajemen Teknologi Dharma Jaya yang semua fasilitasnya sama yang dibicarakan oleh Bu Angga tadi. Ada program MPL dan ada program Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lampu Pos, selamat datang di podcast Lampu Pos Update. Kali ini kita akan membahas terkait dengan dunia pendidikan. Dan sekarang Lampu Pos berkolaborasi dengan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Di era digital yang terus berkembang, meningkatkan kompetensi bukan lagi hal yang umum, tapi hal yang sangat fundamental dan sangat penting untuk diikuti oleh seluruh masyarakat, khususnya di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Salah satu langkah strategis ya, yaitu dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tema kuliah magister di era digital bersama dengan Ketua Program Studi Magister Manajemen Ibu Dr. Anggalia Wibasuri, Eskom MM, dan Ketua Program Studi Magister Manajemen Teknologi Bapak Isnandar Agus SPD Mkom. Selamat datang Pak Is dan Bu Angga. Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Ya, pada hari ini kita memang berkolaborasi di Bu ya sama Dharma Jaya. Ada beberapa prodi yang datang ke sini untuk menyampaikan insight-nya terkait dengan masing-masing keunggulan kompetitif dan komparatif di setiap prodi. Nah, kalau untuk saat ini tentunya kita mau membuka cakrawala kepada seluruh audiens. Seperti apa sih Pak untuk seberapa pentingnya berkuliah di era digital, khususnya untuk program studi manajemen. Nah, kalau kita lihat kan sekarang perusahaan-perusahaan itu harus apa ya Pak ya, meningkatkan kapabilitas si karyawannya. ya, Melalui salah satunya S2 ya, banyak sekali ya Pak jurusan-jurusan sesuai dengan yang dikehendaki oleh perusahaan tersebut. Nah, ini apakah perusahaan memang mulai lebih melirik lulusan S2 nih Pak? Langsung gitu ngambil S2, atau yang lagi S1 harus jadi S2 kalau udah masuk ke misalnya ke Lampung Pos nih Pak ya. Nah, S1 terus nanti udah kamu kuliah aja S2. Nah, biasanya seperti apa sih Pak fenomena yang terjadi selama kita menemukan mahasiswa S2? Apakah latar belakangnya seperti itu? Monggo Pak Is. Pak Is apa Bu Angga dulu? Pak Is dulu Pak. Ya, kalau saya lihat perhatikan ini rata-rata mahasiswa S1 setelah selesai itu mereka cari kerja dulu. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi mereka di pekerjaan itu mereka baru lanjut ke S2. Yang mana yang sesuai dengan perusahaan atau organisasi di mana mereka bekerja, itu yang fenomena yang ada sekarang. Jadi ya seperti itulah. Jadi misalnya gini, perusahaan tersebut kan butuh seorang leader kebutuhan leadership itu di manajemen magister manajemen yang di S2 yang lebih dalam kan. Jadi gimana tentang manage SDM-nya, manage pekerjaan-pekerjaannya gitu. Itu yang ada di S2 manajemen. Nah, tapi kalau dia berhubungan dengan manajemen dan teknologi, kebetulan kita ya di Dharma Jaya ada namanya manajemen teknologi ya. Jadi ini melihat organisasi itu berkembang terus, dan sekarang ini kan ada yang namanya transformasi digital.
Jadi transformasi digital itulah kita adopt, kita kembangkan di S2 Manajemen Teknologi. Nah itu. Nah kalau kita geser ke Bu Dr. Angga, kalau sekarang kan mindset orang ngejar gelar Bu ya. Nah apakah kalau ngelihat mahasiswa-mahasiswa yang kita ajar di Magister di S2 seperti itu Bu, atau punya perspektif beda tuh mereka untuk masuk ke S2? Kalau untuk S2 itu kan bukan hanya mencari gelar ya, sebenarnya untuk mereka itu terhambat karena tidak bisa meningkatkan jenjang kepangkatan, karena kalau di MM sekarang ini kebanyakan dari ASN, dari Pemkot ya, dari beasiswanya Bunda Eva. Nah ini mereka sebenarnya bukan hanya mencari gelar, tapi ada tujuan tertentu, ingin meningkatkan karir. Kemudian selain itu ya seperti di swasta ya yang memiliki bisnis itu mereka kalau gelarnya masih belum strata 2 itu belum pede, belum percaya diri. Bahkan kalau ingin mencapai pasar tertentu mereka lebih percaya diri jika sudah memiliki background menyandang gelar S2. CMM ya. Iya. Kayak Mas Bin. Jadi nggak ini ya, nggak ngejar gelar aja gitu, tapi dia memang untuk ningkatin kompetensi diri. Itu, Sebab tapi bukan dari sisi praktisi, bukan hanya praktikal aja kompetensi itu, misalnya sertifikasi yang sudah ada sekarang ini kan seperti BNSP itu juga perlu, tapi kalau di akademik itu lebih membawa mereka itu kompetensi dirinya dinilai masyarakat itu lebih gitu, sehingga ada value yang tidak bisa diambil kalau itu informal, jadi butuh jalur formal pendidikannya. Tetap penting ya, formal ya. Penting. Dia sudah expert lah mungkin. Ya. Legitimasinya ya di S2 itu ya. Pengakuannya. Pengakuan pengakuan secara akademik. Jadi lebih kuat lah positioningnya gitu ya, mungkin di lapangannya. Kalau perubahan yang terasa Pak setelah kita melihat atau testimoni dari mahasiswa-mahasiswa yang pernah diajar sama Pak Is ya. Teknologi kan Pak agak lebih ini ya, mungkin lebih kompleks juga mungkin ya. Ya, kalau di manajemen teknologi itu rata-rata mahasiswanya semangat gitu. Karena apa? Ini kan dengan pekerjaan mereka itu fast sekali. Artinya mereka akan mengadop semua materi kuliahnya itu ke organisasi yang mereka tinggal ya, atau mereka kerja itu tempat kerja, seperti salah satunya yang kemarin Pak Gisik ya tuh. Oh Gisik ya, Pak Gisik itu. Saya Gisik. Orang Saperius itu. Iya Pak Gisik. Sekretaris yayasan. Saya mau terapkan semua apa yang saya dapatkan di MMD ini ke ini Saperius ya, yayasan kami katanya. Iya, sudah diaplikasikan. Bu Angga kemarin diundang untuk promosi digital, branding Saperius. Jadi lewat di teknologi. Jadi branding dia lewat teknologi. Gimana manfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing perusahaan ya, competitive advantage dari perusahaan itu. Ya itu. Itu yang teknologi ya Pak ya. Ya, teknologi. MMT ya, Magister Manajemen Teknologi ya. Kalau dari kita Bu yang MM Bu seperti kalau yang di MM sebenarnya banyak ya, mau dari banyak, mau dari sisi yang mana gitu, karena mahasiswa itu ada mayoritas dari ASN, tapi ada juga dari jurnalis seperti Mas Aji Bintang. Ini yang udah mau lulus sebentar lagi ya, sidang ya. Vibes-nya ini kayak sidang. Bukan bimbingan lagi. Ya mungkin kalau secara experience ya yang lebih baik ya menjelaskan mungkin adalah stakeholder atau Mas Aji Bintang yang sudah tahu bagaimana perjalanan kuliah. Bisa. Saya selanjutnya ya. Oke. Ya benar, jadi artinya semua yang sudah mahasiswa-mahasiswa yang sudah masuk baik di seluruh jurusan baik MMT maupun di MM itu juga akhirnya mengadopsi ilmu-ilmu yang sudah sudah ditimba lah ya, ditempa di Dharma Jaya gitu ya.
balik lagi mereka ke habitatnya. Ya, kita menerapkan ilmunya. Nah, tadi seperti Mas Gisik tadi ya. Iya, salah satunya itu ya. Langsung diimplementasikan. Mantapan lah, udah makin mantap lah dia Pak ya. Iya, ada juga yang ini loh, apa namanya, sudah levelnya top manajemen yang kuliah di kita, di MMT ataupun di MM. Waduh. Ya, GM, ada. GM gitu, Pak ya? GM sampai ke Turki. Ya. Iya, Iya, Hakoko. Hakoko. Produknya itu Oh, produk. briket Heeh. sampai dijual ke Oh, Turki. iya. Oke. Itu dari time CBB ya mata Iya. kuliahnya. Di MMT itu ada mata kuliahnya teknologi Marketing, customer branding, behavior, customer dan behavior dan branding itu. Nah itu jadi Mbak Hafina ya itu yang punya itu ya, dia GM-nya di Hakoko itu. Jadi dia terapkan teknologi digital ya. Jadi digital marketingnya bagus sekali itu implementasinya di kemudian dipublikasi ya di jurnal Sintatika. Sintatika. Oh, Kebetulan itu ya. ya langsung di. Pembimbingnya kebetulan Bu Angga. Oh. Itu pembimbingnya. Luar biasa banget selalu Iya. ini Pak, mentoring kami untuk Ini ada jurnal. satu juga GM juga ya. Ya, ini GM yang kedua ini. Yang kedua. Angkatan masih semester 1. GM baru dulu. ya, Yang baru. proses Sekarang. Iya. belajar. Oh, proses. Pak Agung Pak Prabowo. Agung. namanya. Ya, sekarang. Ini perusahaan tebu ya. Iya, perusahaan tebu Salim Group. Wah, Gula. 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 Dia MMT. Iya, di MMT. MMT. Wah, Sama belajar juga jurnal dengan sama kayak Mas Bintang. Iya, kemarin kita udah submit alhamdulillah. ya. Syaratnya. Iya. Tapi sudah Jadi- sidang. Ya mereka ya itu tadi pengalaman di ini ya nantinya mereka akan terapkan di apa tempat mereka kerjanya. kerja. Ya sekarang ya banyak sudah mereka terapkan. Walaupun mereka sudah semester 1 sudah bisa terbiasa menulis. Iya. Sudah terbiasa. Iya, Ya, nulis membuat sehingga nanti konsep semester 2 dan 3 itu sudah ya tepat waktu lah, bisa selesai tepat waktu lah, karena semester 1 udah digembleng menulis. Gitu ya. Iya. Karena Sindir nih, Bu. Iya, karena kita Dharma Jaya itu menerapkan proses ya, bukannya hasilnya aja. Jadi proses perkuliahan itu memang benar-benar dijalanin gitu, sehingga hasilnya nanti benar-benar bagus. Inline sesuai ya, ya, Pak, sesuai ya, dengan ya, Pak. iya. Karena kuliah. Iya. Atau kan ada skema hybrid ya, Bu ya. Ya hybrid itu di MMT itu. Di, Kalau MM enggak di MM Iya. juga ya ada Ada hybrid offline juga. ya. offline. Online offline. Online Iya. sama offline ya. Jadi tetap harus mengikuti apa namanya proses belajar mengajarnya ya Pak ya, proses belajar. Prosesnya. Proses Semuanya. harus diikuti. Nah, kalau tadi kan MMT itu tentang teknologi, MM tentang manajerial lah Iya. Bu ya, mungkin secara singkat. Tapi masih Managerial dan leadership. dan leadership ya, wah, Sama. pemimpin. Kita Iya. manajer leadership juga, cuma bedanya nanti kalau Basisnya Mbak ke teknologi. SDM, keuangan sama itu peminatan. Pemasaran. Pemasaran. Marketing. Kalau kita ke teknologinya. Ke teknologinya. Oh, berarti Itu bedanya tuh satunya. Tipis sih. Manajerial juga. Managerial juga. Hanya manajerial kita ke IT-nya. IT-nya ya. Iya. IT. Jadi bisa kolaborasi lah Pak ya. Iya, bisa kolaborasi. lulusan Iya. nanti. Siapa tahu nanti kalau TP-nya teknologi pangannya udah agak besar juga kan, baru berapa tahun? 2 tahun ya, 3 tahun yang S1. Ya. S2-nya bisa buka MMT juga, Konsentrasi tapi konsentrasinya pangan. teknologi pangan. Teknologi pangan. Oh, lebih spesifik lagi gitu Iya. ya. Ya. Nah, sebelum lebih jauh kan masyarakat juga masih awam nih, Pak ya. Kita kan juga harus mengedukasi ke masyarakat, ke audiens Lampung Pos Update terkait dengan prodi-prodi ini, Pak. Apa? Ya. Magister ya, magister manajemen dan MMT. Ya, misalnya teknologi. Magister manajemen teknologi. Nah, mungkin bisa jelaskan dari Bu Angga terlebih dahulu. Magister manajemen tadi secara singkat kita ngebahas terkait dengan manajerial, marketing, keuangan dan ya. sebagainya. Nah, secara didefinisikan kalau magister manajemen itu seperti apa, Bu? Lebih holistik lagi. Lebih holistik lagi sebenarnya keilmuannya itu konvensional, memang keilmuan manajemen. Ya. Keilmuan manajemen itu terdiri dari ya manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi. Namun karena ini untuk tingkat strata 2 sehingga
ciri khas MM-nya Dharma Jaya itu adalah leadership, managerial dan leadership. Sehingga kurikulum yang dibentuk itu peminatannya adalah peminatan kepemimpinan, bagaimana supaya menjadi alumni yang dapat memimpin perusahaan atau juga memimpin sebuah unit yang terdepan dibanding dengan perusahaan lain. Bagaimana dia bisa berdaya saing ya, memiliki keunggulan kompetitif di semua lini ya, termasuk di mana tempat dia bekerja. Nah, itu sih sebenarnya MM-nya Dharma Jaya. Jadi MM Dharma Jaya dengan MM lain keunikannya adalah leadership, managerial dan leadership. Oke. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya saya adalah seorang ASN atau Ya. pengusaha, terus atau apa namanya guru dan lain sebagainya, itu kira-kira cocoknya masuk mana, Bu? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya, kembali bersama kami di podcast Lampu Pos Update. Kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, yang tadi Aji sampaikan pertanyaan kepada Bu Angga, kalau misalnya saya adalah seorang guru atau ASN atau pengusaha, kira-kira cocok masuk ke mana? Apakah harus dilihat dulu kamu sesuai jabatan atau sesuai dengan posisi di instansi tersebut atau seperti apa, Bu? Iya, kalau guru ya kemudian ASN ya. Kalau ini yang sudah ada pengalamannya di MM itu mengambil konsentrasinya manajemen sumber daya manusia. Itu yang tepat ya kalau untuk guru, ASN gitu. Kemudian ada juga sih yang dari Polres gitu, dari kuliah. kepolisian. Iya, kepolisian Polda, ada Itu di Lampung, SDM. itu di SDM. Tapi kalau untuk marketing itu ya untuk pelaku usaha. Owner, UMKM juga bisa ya, Bu? UMKM, juga Corporate bisa, gitu, Bu, ya? corporate juga bisa. Tapi tidak ada kemungkinan kalau mahasiswa itu ingin mendalami satu bidang tertentu, seperti ada Pak Agung, temannya Pak Haji juga, itu kan dari pendidikan ya. Tapi dia ke marketing. Tapi dia ke marketing. Nah, jadi peminatannya disesuaikan dengan itu tadi Passion apa ya, Bu? passionnya. Karena titel yang akan disandang pun MM secara keseluruhan, tidak dilihat dia dari konsentrasi mana, cuma ingin mendalami keilmuannya. Memang berarti Pak Agung itu benar-benar ini ya, mencari ilmu ya. Iya, tapi ada juga yang di perbankan ngambilnya harusnya marketing ke SDM. Ada juga. Gitu. Itu Mary, Ya, mungkin temennya Jadi HR, Pak Haji juga. Iya, Gitu. menarik sekali ya. Dia punya passion. Yang masing-masing balik lagi ke passion ya. Ke passion. Nah, kemudian disesuaikan dengan posisi kebutuhan Kebutuhan kerja di instansi di masing-masing. Nah, kalau untuk MMT nih, Pak, secara definisinya seperti apa sih, Pak? Lebih spesifik lagi. MMT ini S2 Manajemen Teknologi ya. Kebetulan Dharma Jaya ini teknologi informasi kan. Karena ada Ilkom dan ada ekonomi bisnis. Jadi ini salah satu program studi di Sumatera ya, S2 yang di Sumatera, yang satu-satunya ada di Sumatera ini. Satu-satunya yang ada di Sumatera. Iya, yang MMT ini. Jadi ini program studi menggabungkan keilmuan dari ilmu komputer dan ilmu ekonomi bisnis. Nah, itu. Jadi untuk keunikannya ya, keunikannya ya manajerial juga dia belajar. Ya salah satunya belajar ya tentang SDM yang berhubungan dengan teknologi kan, kemudian leadershipnya juga di situ belajar. Kemudian juga belajar tentang platform teknologi yang ada. Jadi nanti kita bukan belajar programnya bukan, tapi belajar platform teknologi. Ya. Pelajari platform-platform yang yang ada. Jadi teknologi ini gunanya untuk apa, teknologi ini gunanya untuk apa, gimana penerapannya. Nah, itu yang nanti mereka rencanakan buat ya itu, sehingga nanti ya untuk kebutuhan perusahaan mereka ya. Nah, itu. Jadi ya uniknya ya bahwa manajemen digabungkan dengan teknologi. Iya, itu. Tentunya ya relevan, sangat relevan Pak. Karena sekarang kan udah berarti Bapak update terus ya Pak ya? Iya, harus update. Teknologi AI dan sebagainya Pak ya.
Kalau IA itu platformnya aja. Jadi IA ini gunanya untuk apa? Untuk apa? Nah, itu kan berarti Ya. kan harus mengetahui anatomi platform ini sehingga diterapkan ke Organisasinya ya Pak ya, seperti gitu. ini. Jadi banyak Pak ya di HP aplikasi. Ya, banyak lah aplikasi ya. Pelajari semua Pak. Iya. Iya. Ini ada Ya macam-macam cloud, macam-macam. Kalau kita di Dharma Jaya itu udah familiar sekali dengan AI. Apalagi mahasiswanya juga kita minta belajar AI. Ya walaupun mereka kerjain tugas, AI-nya ketahuan juga sama kita. Kita punya itunya. Iya, trik cari AI-nya. Tapi yang jelas ya bahwa perpaduan antara mata kuliah dua fakultas ini ya, di Dharma Jaya itu mencari ya menimbulkan corak baru ya di sini ya, di lingkungan di ya Bandar Lampung atau Sumatera ya. Ini kan banyak ya orang-orang tertarik untuk melihat apa sih sebenarnya ada dalam perkuliahan ini gitu. Ya. Iya kan. Ya itu tadi. Jadi mata kuliah sebenarnya mata kuliah ya berhubungan juga ya. Misalnya kalau di keuangan ya ada fintech, financial technology kita ini, ada GBE ya, General Business Environment ya, kayak manajemen sama ya, dia sama ada. Ilmu fundamental itu dulu ya antarnya ya. Terus untuk MSDM-nya dia gabung di dalam MTI, Manajemen Teknologi dan Inovasi. Jadi di manajemen teknologi informasi itu ada kita masukkan SDM-nya untuk menentukan SDM yang seperti mana dibutuhkan untuk teknologi tersebut. Ya itu. Biar match lah Pak ya. Iya biar kemampuan dia sama teknologi yang. Ya nanti kalau Mas Bintang ikut ke MMT bisa buat ini apa? Rencana strategis teknologi untuk perusahaannya. Untuk apa? Lampung Pos ya. Yang ke depan. Itu. Jadi double degree saya Pak ya. Iya. tinggal bisa ambil jadi yang manajemennya oke lagi ke samping kan ya tinggal RPL ya. Jadi saya gelarnya MMT. MT. Iya. Gitu ya. Ini menarik nih Pak. Setelah ini ada pertanyaan yang saya juga sempat ragu ketika mau masuk. Waduh, karena saya adalah lulusan sosiologi, S-Sos. Nah, jadi apakah mahasiswa itu harus berasal dari ketika mau masuk MMT, mau masuk MM, itu kan biasanya rumpunnya Beda. ekonomi ya? Beda. Beda. MM ya? Ya, Nah, ekonomi. kalau MM itu sama Ekonomi juga sama Ya, satu ekonomi juga fakultas. ya. Ekonomi. Iya, Tapi satu ada fakultas. teknologi, jadi biasanya dari anak TI, anak SI gitu, sistem informasi. Nah, biasanya kan mindsetnya seperti itu, kayaknya harus inline gitu kan, supaya ini kan biar gak crossingnya terlalu jauh. Nah, apakah harus berasal dari S1-nya itu harus Yang jurusan beda, ya. inline atau tidak? Gitu. Mungkin dari Bu Angga. Kalau sesuai dengan karir ya, kalau ingin karirnya menjadi dosen seperti saya ini ya memang harus linear. Ya karena sekarang sudah tidak bisa lagi seperti dulu. Kalau dulu dosen S1, saya dulu masih jenjang S1, titel saya S1, mengajar calon mahasiswa S1. Nah, tapi kalau sekarang sudah ada kebaruan dari peraturan ya, pemerintah itu S2 syarat menjadi dosen, tapi harus linear. Nah, itu S1-nya ya, harus linear. Kalau dia ekonomi atau manajemen, sarjana manajemen, S2-nya juga harus magister manajemen atau MSI ilmu manajemen, keilmuan manajemen gitu. Tapi kalau kebanyakan yang menjadi mahasiswa di MM Dharma Jaya itu adalah sudah bekerja ya. Jadi kalau sudah bekerja itu ya rata-rata bukan di bidang pendidikan, bukan sebagai dosen. Nah, jadi boleh sangat terbuka sekali, mau itu dokter, ya kemudian dia pangkatnya di kepolisian atau di guru, kemudian di kesehatan, kemudian di mana lagi kayak di jurnalistik, esos ya. Ya itu boleh sekali karena ilmu manajemen ini dibutuhkan di semua unit bisnis atau unit institusi. Jadi memang semua perlu di manage sehingga MM ini boleh dari bidang ilmu lain selain manajemen. Intinya balik lagi sesuai kebutuhan. Sesuai Karena kebutuhan. saya memang
hidup di dua alam nih Pak, jurnalis dan manajemen ya. Ya. Boleh saya tambahin Digital, dikit? Pak. Enggak. Memang boleh semua yang dibilang sama Pak, Iya. nggak masuk prodi sosial atau apa ya, masuk ke MM atau MMT ya. Iya. Tapi ada tapinya, tanda kutipnya. Heeh. Harus mengikuti matrikulasi. Itu wajib. Wajib. Ya, nggak bisa langsung masuk Langsung aja. masuk kelas nggak Iya. bisa. Jadi ada proses. Kenalan, Pak. matrikulasi. Iya, matrikulasi. Jadi matrikulasi ini materi pokok dari manajemen. Oh, ini induknya ya. Ya, sama saya sama Bu Angga. Sama. Kalau matrikulasi ada mata kuliah yang sama bareng. Ada yang bareng. Nah, tapi begitu yang teknologi saya nyamping, ya kan Sam gitu. Nah, itu ya. Karena saya kiri. Betul. Jadi sebelum masuk kelas Sama. sudah ada penyamaan persepsi dulu Iya. dalam Itu bentuk penting ya. matrikulasi. Iya, harus ikut matrikulasinya. Jadi matrikulasi memang nggak masuk dalam SKS ya. Iya. Tapi itu penilaian dari ini kita bisa terima atau enggak. Gitu. Oh, oke. Ya masuk dari ya seleksi berbintang gitu ya. Paling tidak itu memberikan masukan ke mahasiswa baru bahwa kalian tuh belajar ini nantinya. Kompetensi ini yang harus kita Jadi dapatkan. semua harus satu persepsi dulu Betul. ya terkait pemahaman Ya. manajemen ya. Ya Manajemen. manajemen. Kan ini ya. Indonya di manajemen. Walaupun di manajemen. Nanti bedanya tuh di kompetensinya SDM, keuangan, pemasaran, baru teknologi gitu. Kita kan anak bawang yang paling bawah. Oh, berapa tahun ke? Ini sudah masuk tahun keempat. Wow. MMT udah masuk tahun keempat dan menurunkan kurang lebih sekitar 50-an ya mahasiswa yang sudah alumni. Sudah alumni ya. S2 Ya, ya. S2-nya. Oke. Ini semakin memperkaya juga ya Pak ya, terkait di dunia perguruan tinggi adanya Betul. MMT MMT di ini. Sumatera ya Pak. Ya, satu-satunya S2 manajemen teknologi di Di Sumatera. Sumatera. Tapi ya nggak mengurus ini juga ya Pak Bu ya. Bangsanya MM ya enggak. Enggak juga. Justru Beda itu. Beda. Kompetensi. Beda kompetensi. Beda kompetensi. Iya. Nah, kalau kita bicara kita bahas digital pas AI lah tadi kita udah sampaikan AI itu udah ramai banget digunakan ya Pak ya, udah macam-macam AI-nya. Terus apakah AI juga menggantikan banyak pekerjaan atau justru membuat peluang baru? Nah, ini kan justru jadi tantangan kita ya Pak ya. Kalau misalnya SMA itu harus masuk ke perguruan tinggi. Nah, kalau habis perguruan tinggi kan pastinya mereka juga harus hilirnya kan pasti di bekerja ya. Mungkin ada juga kan yang reguler kan Iya. Pak ya, Bu Angga Iya. ya, yang mahasiswa reguler yang dari S1 dan Ke S2 S2. dengan harapan dia bisa mendapatkan pekerjaan yang sudah sesuai dengan ini dia dengan lulusan dia kan dia sudah magister. Nah, ini udah mulai banyak nih AI. Apakah ini menjadi Tantangan ya. Atau tantangan, ancaman atau seperti peluang. peluang dan sebagainya Pak? Kalau Dua-duanya kita ada. lihat dari perspektif mahasiswa yang sudah kita ajar 50-an ya Pak ya. Tadi. Iya. Sebenarnya itu sih kalau dibilang tantangan ya tidak, karena AI itu kan tergantung sama kitanya itu. Jadi ya, kalau kitanya bisa memanfaatkan AI tersebut ya itu peluang ya. Peluang untuk suatu pekerjaan ya. Kemudian lagi kan sekarang kan perguruan yang online itu yang pakai AI itu ya. Misalnya buat desain grafis atau apa itu yang pakai AI ya. Ada yang anak-anak SMA aja juga udah bisa buat peluang bisnis. Pernah nggak dengar Clipper? Ya, Ya, ada stiker ya, iya itu Clipper stiker lah. Kan kita kan orang Gitu. kita kan orang MMT harus tahu lah teknologi. Harus di Clipper juga ini Pak. Nah, iya, itu kan bisa dengan AI dia kan bisa susun itu gambar-gambar atau apa. Atau dia buat desain grafis dari AI. Apalagi ya itu ya sudah yang pro ya. Oh, iya. Yang pro. Nah, atau yang sudah premium itu. Perubahan apa yang ini Pak? Perubahan. Iya, itu kalau disuruh buat grafisnya bagus benar itu. Iya. Desain grafis atau apa. Nah, itu ya dikatakan itu tantangan, ya itu juga jadi peluang gitu. Jadi itu tergantung sama manusianya sekarang, bukan. Itu kan teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk membantu manusia gitu. Iya, ya sekarang kita bisa manfaatkan.
kita bisa manfaatkan dan bisa mendapatkan opportunity ya Pak ya, dapat Betul. cuan dari situ ya, bahasa anak mudanya. Iya, bahasa. Nah, jadi di S2 itu selain mereka tahu itu juga ya, ya mereka kita siapkan dengan akademisinya. Jadi proses pendidikannya itu secara formal mereka ikutin prosesnya ini. Kalau membuat ini seperti ini tahapannya, enggak langsung kayak yang di luar kan. Nah, ya wah, passing aja gitu kata orang Lampung ya. Passing ya. Passing aja ya. Padahal itu kan ada metodenya kan, caranya. Ya itu di akademisi di S2 itu dipelajari seperti itu. Jadi semakin mantap ya Pak ya, Ya. praktisi yang berlandaskan teori Iya. akademik juga. Iya. Kalau soft skill Pak yang mungkin harus dikuatkan ya Pak ya bagi lulusan atau calon lah, mungkin calon mahasiswa S2 yang mau masuk, itu soft skill apa kalau di MMT yang harus lebih harus kuat nih, misalnya lebih ke apa namanya, treatment atau tadi membuat roadmap terkait dengan teknologi masa depan si perusahaan itu, atau seperti apa Pak? Kalau kita ya ke arah ini ya, perencanaannya, rencana strategisnya stop ini. Itu ya. Kemudian ya kemampuan dia menciptakan rencana strategis untuk suatu perusahaan itu. Karena salah satu profilnya itu menjadi konsultan. Profilnya menjadi Konsultan. konsultan. Ya, konsultan IT bisnis. Jadi membangun organisasi berdasarkan IT. IT bisnis. Jadi misalnya Mas Bintang, Mas Haji ya, kan bangun perusahaan, ada perusahaan perusahaan apa ya? Apa sajalah, apa misalnya logistik ya. Nah, sekarang kan gimana membangun IT bisnis dari yang core-nya logistik. Jadi kita ciptakan platform aplikasi atau apa, mulai dari kepegawaian semua itu. Oh itu semua Iya, ini iya. Pak? Iya. Apa namanya, unsur yang ada di Iya. perusahaan tersebut. Iya, bisa dibuat di sana. Kemudian juga di sana juga dia ciptakan, kita minta juga mahasiswanya gimana buat brandingnya perusahaan tersebut. Jadi ada di SDM untuk branding, udah semuanya itu dibuat di ini. Berdasarkan visi dari organisasi itu. Jadi kita ajarkan, ya kita buat pembelajaran ya untuk mahasiswa yang proses Renstra itu, rencana strategi. Wih, mantap Jadi sekali Pak. ya semua jadi semua apa yang ada di pelajari misalnya tentang teknologi SIT-nya, tentang fintech-nya, itu diterapkan di Renstra itu, di MTI-nya. Jadi lebih ke perencanaan Pak ya. Ya, Perencanaan ya rencana beberapa strategis ya teknologi teknologi. di instansi tersebut. Ya, terus praktisinya juga untuk platform-platformnya. Mau nyiapin sendiri. Oh iya, kita siapin. Jadi ini untuk yang cocok misalnya, ini untuk cocok. Oke, iya. Pemetaan platform-platform yang Ya itu masuk juga Renstra kan itu. Iya kan? Tapi itu sudah di program kerja kan. Ya, sudah di apply-nya. Jadi di apply-nya juga diminta mereka buat. Jadi di mata kuliah itu mereka sudah buat sampai ke program kerjanya yang harus mereka kerjakan. semakin ini rinci ya Pak ya. Ya, Sampai rinci. segitu, Nah, bergilir. praktisinya itu di mata kuliah Oke. untuk masuk ke sana itu. Kalau untuk pemasaran TMCBB kan. Teknologi. Iya. Nah, kalau di MM gimana Bu soft skill ya? Mungkin tadi ada leadership ya Bu ya. Iya. Atau ada beberapa leadership, ada marketing, Ada SDM. Nah, ini kira-kira kalau melihat dari pandangan kita, soft skill apa yang memang harus diperkuat bagi kebutuhan karyawan dan seluruh segmennya MM. Iya, sebenarnya kalau di MM ini karena sudah ada namanya ya, Iya. kan SDM berarti dia soft skillnya di bidang Sumber daya manusia. sumber daya manusia gitu. Kalau di marketing dia butuh sertifikasi digital marketing sebenarnya itu. Sebenarnya di Dharma Jaya juga sudah memfasilitasi ada unit UPT pelatihan itu untuk mendapatkan kompetensi tersertifikasi. Contohnya di digital marketing. Cuma untuk ketersediaan yang leadership memang di unit
bisnisnya Dharma Jaya ini belum memiliki. Namun kita mengupayakan karena kemarin baru rapat ya Pak ya, Ya, untuk BNSP. sertifikasi kompetensi itu juga bukan hanya di strata 1 untuk mencari pekerjaan, tapi untuk memfasilitasi yang mahasiswa reguler yang belum mempunyai pekerjaan dari S1 langsung S2. Nah itu sehingga mereka itu masih memiliki soft skill tadi. Nah jadi ada, mungkin kalau sekarang belum diwajibkan ya Mas Haji, tapi nanti insya Allah kita wajibkan sehingga bukan hanya mendapatkan ijazah dan transkrip nilai, tapi juga mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah dari BNSP maupun internasional. Kalau internasional sebenarnya sudah ada Microsoft Office yang diwajibkan di FEB. Ya. Nah, tapi kalau untuk S2 memang kita belum mewajibkan, tapi ya itu tadi harusnya difasilitasi juga, nanti akan difasilitasi untuk mahasiswa yang belum bekerja sehingga bisa ini menambah kurikulum vitae-nya lah, meyakinkan dia dalam melamar pekerjaan gitu. Dalam bentuk soft skill. Iya. Dua juga ada peluang juga, Bu. Iya, kedepannya nanti kita akan tambahkan lah itu sebagai syarat ujian sebelum lulus ya, ujian sidang tesis itu harus sudah memiliki sertifikasi keahlian. Tujuan ketika dia ingin instir atau kan Bu. Iya. Sebenarnya ini juga ya, di mata kuliah itu sudah ada Sudah ya. ada di mata kuliah Saya itu sebenarnya contohnya sudah ada. Technopreneurship ya kita punya. Itu kan mata kuliah yang Yang basisnya apa? PJBL ya, iya. Project Based Learning dan membangun CAS. startup. Maksudnya Membangun startup. membangun startup. Jadi ada Iya. Project, kan? iya dari mata kuliah. Dari mata kuliah itu. Jadi mereka dituntut untuk bisa meng-create satu usaha gitu atau apa. Jadi nanti begitu keluar mereka udah bisa usaha sendiri. Sendiri. Ya walaupun mereka nggak kerja tempat orang, mereka sudah bekerja sendiri. Gitu. atau samnya jadi side job yang mungkin situ di Bisa saja. Tambahan. kan. Ya. Enggak, kalau bisa mereka usaha sendiri. Oh, gitu. usaha Bukan sendiri. ya. Kayak kita Gaza It- ya. Itu yang apa, polisi itu anggota Polri tapi dia memiliki usaha. Oh, gitu. Banyak gitu. Ya. Sama aja kayak ini juga punya roti ajoy. Ya, itu. Oh iya. Roti ajoy. Ya, ada yang fresh Roti graduate aja, kita yang dari S1 SI masuk ke MMT, Iya. dia sudah punya ini apa site sendiri yang saya bilang tadi. Bisa aja dia membuat yang apa ya ikut yang di Clipper atau apa. Nah kalau ini dia buat desain apa itu grafis atau apa, dia yang kelola sendiri. Ya job itu dia buat startup sendiri. Ya itu namanya saya nggak tahu, kemarin saya tanyain ya seperti itu Pak, katanya saya lagi jobnya bebas ini katanya. Cuma ya terima job dari luar aja. Banyak artinya udah bisa buka peluang lah Pak ya. Peluang tambahan. Iya. Jadi sebenarnya kalau tamatan S1 Dharma Jaya itu untuk yang startup mereka memang sudah dipersiapkan ya. Nah, jadi kalau misalnya yang S2-nya ya kita persiapkan juga gitu ya. Kan sama sebenarnya, nggak ada bedanya. Hanya mereka lebih dalam keilmuannya ya kalau di S2 itu. Iya. Justru lebih matang lagi Pak. Iya, lebih matang lagi ya, saya bilang tadi sama Bang. Kalau di keuangan ya keuangan belajar ya secara umum aja. Nanti kalau misalnya di fintech belajar teknologi keuangannya gimana penerapannya gitu. Nah kan tadi kayak kurasa banyak juga ya ilmu yang harus ikut perkuliahan padat tadi ya, ada entrepreneurship ya atau Ya, meng-create ya Pak ya. ya Teknopreneur. Entrepreneur, terus mungkin banyak sekali dari matrikulasi sampai ikut mata kuliah, terus walaupun ada sistem ini ya Pak ya bisa hybrid, tapi kan itu cukup padat juga. Nah, kalau masih banyak masyarakat juga yang S1 mungkin yang sudah bekerja itu khawatir nggak bisa bagi waktu karena dia udah hektik nih Pak. Dharma Jaya sudah mengadop itu semua. Oh, sudah Jadi udah aman, disiapin dari Sudah dipersiapkan ya. dari awal, Aman. jadi aman. Buat mahasiswa tersebut nyaman ya. Iya, kalau untuk kuliah mereka itu ya insya Allah nyaman ya. Karena apa? Kita terapkan 3 model ya. Jadi modelnya tatap muka langsung offline. Kemudian ada satu lagi ya Zoom ya.
by Zoom. Online. Tapi Zoom kayak tatap muka juga kan, Iya. biasanya Zoom itu kan. Iya, bedanya pakai teknologi kan. Nah, ada satu lagi kita pakai LMS, LMS. Learning Management System. Jadi LMS ini setiap dosen wajib membuat atau mengisi mata kuliah di sana. Jadi semua PPT dimasukkan di sana untuk setiap pertemuan. Jadi mereka wajib, kalau mahasiswa tersebut tidak hadir, mereka cukup absen di LMS, kemudian ngerjakan apa yang sudah di LMS. Sama dengan tatap muka yang dia nggak ikutin. Ramah jadi ya. Oh, jadi ramah. Mahasiswa Ah, S2 yang tadi sambil kerja. Iya. Mungkin kalau yang reguler dia bisa full gitu Pak ya, siap. MMT itu mahasiswanya jauh-jauh banyak. Ada yang di Bengkulu, Luar biasa. Ada yang di Jambi. di Jambi, ada yang di Medan, ada yang di Medan. Dia dari Lampung, dia ke Medan karena pindah kerja ke Medan, menyelesaikan di Medan. Ini yang satu ini di Bandung ini baru selesai mau ujian tesis. Ada, jadi MMT ya sangat bisa ya. Ya MM juga Pak. Ya MM juga, tapi MM sama modelnya hibrid juga bisa. Iya, jadi intinya MM dan MMT mungkin secara keseluruhan ya di Dharma Jaya juga sangat ramah terhadap kerja ya untuk menempa ilmu di strata 2 ya. Ya. Nah, kalau untuk ceritain ada cerita lulusan-lulusan yang memang sudah merasakan akselerasi karirnya setelah wisuda, setelah lulus itu ada cerita nggak? Gua nggak. Ada cerita alumni yang sudah bekerja ya, itu yang tadinya stagnan, pangkatnya stagnan, nggak bisa naik akhirnya ya bisa naik pangkat. Itu apalagi kalau yang di ASN ya, atau kepolisian, itu kan syarat mereka. Syarat untuk mereka adalah swasta. Saya ini kalau yang kalau yang di swasta ini kan ada juga yang menganut senioritas, tidak menggunakan strata. Oke. Ya seperti kan di perbankan. Kalau di perbankan kan gitu senioritas. Ya, dia tidak melihat dari sisi gelar ya, dari sisi gelar. Kalau di swasta itu, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang sudah didapatkan di masa kuliah itu akan bertransformasi. Nggak mungkin dia tanpa adanya tambahan ilmu, dia akan stagnan di posisi itu. Lambat laun, ya pasti juga akan meningkat karirnya. Dan juga bisa juga diiringi dengan ada side job lain, tambahan pemasukan. Ya. punya kemampuan baru ya, Kemampuan baru dari selama dia berkuliah. perkuliahan. Banyak ya, tapi ada prakteknya juga. Iya. yang paling berkesan sama mereka tuh kalau praktek teknopreneur. Gitu. Diminta jadi apa? Mereka buat produk apa sih yang bisa mereka tampilkan kan? Jadi suruh buat produknya, suruh tampilin. Iya. Jadi ada yang jadi bartender, macam-macam buat. Kelompok ya Pak atau kelompok tapi per individu yang ditampilkan. Di kelompok misalnya kelompok ini bartender misalnya untuk jadi itu ya masing-masing kan punya jobnya ini sebagai apa. Oh iya ya, jadi ya tadi sistemnya dibuat ya. Iya. Nah itu mereka buat. Perannya lah. Perannya mereka yang buat. Jabatan-jabatannya dibuat. Iya. Mulia ya punya jabatan ini di situ sama gitu yang perlakuannya. Iya. kalau Ada tambahan satu lagi, saya baru ingat kalau alumni dari kita itu ada yang dari luar negeri. Ada yang dari luar negeri, iya dari MM. dari mana? Ada yang dari Thailand, Thailand. ada yang dari Madagaskar, Kenya. Nah ini sekarang kita juga ada sebenarnya Ahmed dari Palestina. Baru mau masuk ya. Baru masuk nggak sekolah saya ya. Udah lulus dulu. Baru mau masuk. Iya, jadi kalau dilihat tadi ramah pada saat penjadwalan ya sangat ramah sekali orang kalau dari luar bisa kuliah di tempat kita. Oh mereka dari jarak jauh. Iya, ada juga yang bisa dari tempat negaranya, Dari negaranya ya. bisa juga 100% di tempat kita. Nah, yang sudah
alumni dari tempat kita itu memang dia benar-benar reguler kuliahnya dari Thailand, itu sekarang dia kedutaan Thailand kerjanya. Tapi kedubes RI. Jadi dia karena udah terbiasa bahasa Indonesia, ya makanya dia bekerjanya di sini. Iya, kedubes RI. Karena ada satu yang ini Prancis ya namanya. Ya, Prancis itu dari Kenya. Sekarang Dia kembali maunya lagi. kerja di sini katanya, mau sekolah lanjut di sini gitu. Udah dari S2 di sini. Dari S2 di sini. Ada ya di Lampung. Betah. Mau diajak Pak Is makan sulit. Nyeruit. Sudah minum air Lampung. Iya, Mbak. Jadi ternyata aku baru tahu sih, Mbak. Ternyata S2 kita dari Ada mancanegara yang juga, dari- jadi ada. basis internasional juga. Ya, dapat beasiswa dari Dharma Jaya. ini nggak nyesel ya, Pak. Nggak nyesel lah. Terus Ya. Cepat-cepat keluar. lanjut S3 nih, Pak. Ya, S3. Nanti nunggu S3 Dharma Jaya buka aja ya. Terdengar ini kan, Pak. Tapi mungkin kita akan bahas di podcast selanjutnya nih, Pak ya. Iya. Kalau misalnya siap, kita Karena pasti bakal banyak ini, Pak. ya MTI kan udah ada MTI S3-nya. insya Allah mau Komputer buka kita. informatika, S3 Ya, informatika. saya Oh, di Dharma Dharma Jaya. Jaya. ya Ilkom. Oh, sudah ada. Udah. Yes. Manajemen ya. Manajemen belum, sebentar lagi. Kita tunggu. Coming soon ya. Nah, kalau untuk mata kuliah nih, Pak, IRM itu kan banyak tuh, Pak. Menarik semua sih, Pak ya. Tapi yang paling diminati nih, Pak, Mata kuliahnya. entrepreneur atau ada mata kuliah lain yang jadi favorit? Sebenarnya mata kuliah favorit semua Favorit itu. semua. Di mana ngomongnya? Iya. GBE ya, General Business Karena Environment, semuanya lingkungan beririsan bisnis. ya, Pak ya. Iya, karena ya untuk syarat ikutin mata kuliah, tapi secara tidak langsung harus Ada. ikut ini gitu. Misalnya kalau contohnya GBE kan, itu mata kuliah pertama semester 1. Jadi pengenalan lingkungan bisnis. Jadi pengenalan lingkungan bisnisnya artinya kita harus tahu organisasi mana kita tinggal atau organisasi yang lain bentuknya seperti apa, terus kegiatan seperti apa itu ada di GBE itu. Jadi awalnya kita kasih dulu mata kuliah pokok organisasi dulu, Iya. baru mau masuk ke yang lain. Lain. Iya, nggak bisa kita ini. Oke. Nah, kita akan bahas lagi nih, Pak, beberapa pertanyaan ya untuk Ya. bagi insight. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, sahabat Lamu Pos Update. Setelah pariwara berikut ini kita akan kembali. Sahabat Lampung Pos, kembali lagi di podcast Lampung Pos Update. Kita masih ngobrol bersama dengan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya terkait implementasi nyata ya, Pak ya, baik Ya. di MMT maupun di MM. Mungkin juga Pak S dulu. Kalau misalnya ada tugas akhir, itu apakah selalu harus berupa tesis atau ada proyek-proyek lainnya seperti jurnal atau ada hal-hal lain yang bisa diterapkan oleh mahasiswa? Kalau kita sekarang di Dharma Jaya itu sama ya, semuanya untuk S2. Semua sama. Oke. S1 dan S2 sama. Ya sama. Sama. Ya, jadi tugas akhirnya ada 2. Satunya tugas akhir ya publikasi jurnal, yang satunya lagi tetap yang lama ya buat kalau S1 skripsi, S2 tesis. Gitu. Kita tetap tesis ada. Ada tesis, Ada tesis, ada publikasi. ada publikasi. Ya. Di MM juga sama. Di MM juga sama. Kalau cerita itu sama Pilih, gitu. jadi pilihan. Pilihan. Dengan ini bobot jadi- dengan bobot yang Yang sama, sama. SKS-nya 6. Oh, SKS. Ya boleh tesis, boleh publikasi. Ya. Itu biasanya ada alasan khusus sih mahasiswa itu? Tergantung mahasiswanya. Karena ada yang mahasiswanya pengen penelitian pure-nya itu dia angkat ke tesis ya. Tesis. Jadi dia buat tesis. Sebenarnya di di jurnal juga ya, di publikasi itu sama, itu hasil penelitian juga. Hanya saja penelitian mungkin yang sebelumnya yang sudah mereka lakukan. Gitu. Jadi dipublikasi di jurnal. Itu bisa aja. Karena beda nanti pada saat ujiannya. Nah, ujiannya kalau untuk tesis itu ada seminar proposal dulu. Ya. Nah, kan Mas Aji udah ikut ya seminar proposal. Seminar proposal. Ya nanti udah tuh baru ujian Ujian. tesis. Sidang tesis. Kalau proposalnya udah
benar dari perbaiki ya Pak. Direvisi, Ada revisi bimbingan nanti ujian tesis. Nah kalau untuk yang publikasi dia tidak ada namanya seminar proposal, langsung dengan pembimbingnya. Iya, iya, iya. Nah, tapi begini, pembimbingnya itu nanti mengajak yang bersangkutan ikut. Nah ini pertanyaannya ikut jurnal yang berapa? Sob ini ada aturannya kalau di Dharma Jaya. Kalau Sinta 4 nilainya kecil, lebih kecil. Sinta 3, 2, 1 itu ada penilaiannya. Lebih ini ya. Lebih ya kalau Sinta 1, 2 itu pasti A gitu ya. Di bawah itu ya amin B. Tapi bisa aja kalau di yang 4 ini dia bisa jawab nanti pada saat ujian publikasinya. Oh, ada ujian publikasi. Ada. Secara offline. Iya. Offline. Offline, oke. Jadi hasil dari apa namanya Publikasi. reviewnya ya. Nah nanti ada hasil review itu ditampilkan sama yang bersangkutan. Nanti jawaban mereka itu akan diulas lagi dengan penguji yang Dosen dipublikasi. Berarti setelah terpublish ya, Ya setelah terpublish. baru kita ada ujian Ya itu untuk untuk melihat apakah memang Jabatan. publikasi ini bagus atau enggak ini. Mungkin dia ke Sinta 4 itu karena kemampuannya, keuangannya enggak ini, jadi nggak bisa Sinta 2, Sinta itu. Mungkin juga kelihatan kan dari sana. Iya. Itu mungkin jurnalnya bagus, tapi kok nggak naik ke Sinta ini, bisa nilainya tambah nanti. Jadi tantangannya sebenarnya sama ya. Sama, Ujian MM sama tesis, MMT sama. Iya, MM sama, terus ujian tesis sama publikasi sama Sama. juga ya. Ya. Tinggal Terus di publikasi itu autornya, misalnya Mas Bintang jadi Penulis mahasiswanya penulis 1 ya. Nah pembimbingnya itu harus penulis 2 wajib, dan wajib jadi Corresponding. corresponding. Jadi yang corresponding bukannya Mas Bintang tapi pembimbing. pembimbingnya. Ya karena nanti pembimbingnya akan melihat ini prosesnya, kesalahannya apa, kekurangannya apa, itu nanti di bimbing disampaikan ke pembimbingnya. Ya, Tim sama ya sama pembimbingnya, mahasiswa yang ikutin itu ya. Nah, nanti bisa proses bimbingan gitu. langsung, iya. Baru dikirim Jadi, sama. Iya, saling memiliki lah Pak ya. Iya, betul. Jadi satu kesatuan. Jadi dosen tuh jadi timnya. Oh, jadi Tim melekat untuk publik. juga, Pak ya. Melekat. Bisa win-win solution lah. Ya, ya. Kan ada keuntungan buat dosennya Buat dosen juga, juga. ada keuntungan buat mahasiswanya juga. Nah, Terbantu itu. ada dosen itu kan Pak, ada revisi dan lain sebagainya kan bisa lebih mudah. Betul. Dan dosennya juga dapat secara tidak langsung benefit juga di sana. Benefit itu bukan duit dari itu bukan, Ya. tapi benefitnya dia tercantum di penelitian mahasiswa. Nah, itu sangat ini Ya. benefit yang luar biasa ya Pak ya. Kalau Betul. dikonversi juga kan Betul. nggak gampang ya Pak ya. Iya. Energi dan sebagainya juga. Betul. Kalau kita sebelum berakhir di penghujung mbak obrolan ini Pak ya, sebenarnya kalau dari perspektif Bu Angga, Pak Is itu apa prospek untuk profesi yang kita prediksi ke depan itu semakin membutuhkan harus kuliah dulu nih S2 gitu Pak. Profesi seperti apa ke depan? Ya, itu tadi. Kalau saya untuk di Magis Teknologi ya, bahwa kan yang namanya unit usaha ya, organisasi apapun itu, enterprise apapun butuh teknologi. Oke, Ya. nggak bisa terlepas lah Pak. Oh, nggak bisa terlepas lagi sebenarnya. Apalagi kemarin kejadian COVID itu kan terasa sekali bahwa teknologi Gitu sangat lah ya, berperan. Tanpa teknologi nggak bisa jalan Iya. organisasi terus. Nah itulah. Jadi cikal bakalnya keluarnya MMT itu dari sana. Gimana caranya supaya bagus pengelolaan teknologinya? Makanya ada namanya manajemennya. Itu ya. Ya, manajemen teknologi. Jadi itu. Yes. Kalau Bu Angga ada apa Bu? Kalau Ibu agak sedikit berbeda ya, karena keilmuannya kan nggak pure 100% berbasisnya teknologi. Jadi kalau kita ya itu menjadi seorang manajer, seorang pemimpin, seorang leader yang bisa memimpin bisnisnya
berbasis digital, karena kita juga nggak bisa lepas tadi dari Jadi teknologi. teknologi. Kita harus tetap beradaptasi dengan itu, tapi kita yang menjadi leadernya di situ. Makanya lulusan MMT ya Pak. tapi juga ini dari adanya MMT ini kurikulum juga yang di manajemen berubah juga, ada Iya. ada tambahan untuk teknologinya di Itu positif pembaruan. ya. Pembaruan Ya, selalu. kan ada bisnis digital, mau nggak mau ada masuk materi teknologi juga, tapi ke arahnya pemasaran ya Bu Angga ya. Pemasaran. Ya, artinya kan berarti Garba Jaya juga selalu melihat perubahan-perubahan yang Betul. terjadi cepat kan Pak perubahannya. Jadi kita relevan banget ya ilmunya. Ya transformasi digital ini perlu sekali gitu. Jadi orang yang kalau kita ya kayak orang yang memang benar-benar basisnya teknologi, jadi Iya. dia punya bagaimana bisa mengelola teknologi tersebut sampai dia akhirnya bisa manfaatkan teknologi. Ya. Jadi Itu. cocoknya sahabat Lampu Pos update ya, ada dua program studi ya. Program studi. Yaitu manajemen dan magister manajemen dan magister Teknologi. manajemen teknologi ini tinggal pilih aja ya Pak yang mau Iya, jadi yang mana ya. atau menjadi pakar perencanaan teknologi. Iya. Ini sama-sama berkesinambungan ya, berkaitan, sama-sama berkaitan. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita, mungkin dari Bu Angga terlebih dahulu, tadi awal kan Pak Ais ya. Ya. Bu Angga ya. Saya di daun dulu. Bu Angga silakan Pak Bu memberikan satu pesan kepada mahasiswa S1 yang lagi sebagai instansi untuk mulai berpikir untuk mulai melanjutkan ke strata 2. Silakan Bu. Baik, untuk teman-teman semua yang sekarang ini sudah lulus S1, baik itu masih fresh graduate atau sudah bekerja dan lama bekerja, Anda juga bisa mendaftar di MM. Ruang RPL juga bisa Anda gunakan, apalagi jika sudah memiliki pengalaman kerja minimal 2 2 tahun. Dan di MM Anda juga bisa nanti belajar sesuai dengan konsentrasi di bidang kerjanya masing-masing. Terutama kita sudah memiliki MSDM untuk konsentrasi yang memang di situ populer atau yang paling banyak diminati, dan yang kedua itu adalah pemasaran atau marketing. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan membuka lagi untuk konsentrasi keuangan, karena sudah ada 4 dosen yang lulus doktoral di bidang keuangan dan akuntansi. Seperti itu. Terima kasih. Sekarang giliran Pak Is. Monggo Pak. Untuk teman-teman yang sudah selesai S1 MMT, manajemen teknologi ya, yang kalian-kalian yang berminat ya untuk ikut mendalami profesi manajemen dan teknologi informasi ya di organisasi, silakan bergabung di program Magister Manajemen Teknologi Dharma Jaya yang semua fasilitasnya sama yang dibicarakan oleh Bu Angga tadi. Ada program RPL dan ada program reguler. Kalau RPL tadi syaratnya minimal 2 tahun telah selesai kuliah dan bekerja di tempat yang bersangkutan atau di organisasi itu, minimal 2 tahun. Nah kalau reguler bebas, reguler ataupun yang sudah tamat bertahun-tahun tapi belum kerja gitu, boleh masuk. Ya teman-teman ikut gabung ya, semua di Dharma Jaya the best. Oke, terima kasih untuk Pak Iskandar dan Bu Dr. Angga sudah hadir di studio podcast Lampu Pos Update. Mungkin ke depan kita akan membahas banyak hal lagi terkait dengan manajemen, magister manajemen dan magister manajemen teknologi di lain kesempatan. Ya, itulah tadi pembahasan kita bersama dengan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Saya STJ Minam Pamungkas dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.